Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sobat IB yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali berjumpa setelah cukup lama kita libur UTS. Ya, jadi setelah UTS kita libur kurang lebih 2 minggu. Maka hari ini kita akan lanjutkan kembali di mata kuliah bahasa komputer, di mana pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-8. Di mana pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang struktur kendali gabungan part 2. Ya, jadi sesi pertemuan kedua untuk struktur kendali gabungan, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kendali gabungan bagian pertama, di mana pada bagian pertama sudah dibahas tentang nested selection, pemilihan bersarang. Maka hari ini kita akan lanjutkan ke nested repetition atau apa ini kendali gabungan bersyarat dengan struktur perulangan bersyarat. Ya. Maka di sini pertama-tama kita akan membahas tentang nested repetition. Kemudian kita lanjutkan dengan selection in nested repetition. Lalu kemudian kita akan akhiri dengan soal latihan. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan apa ini nested repetition, yaitu perulangan bersarang, di mana di dalam perulangan bersarang ini kita akan menampilkan data-data dengan perulangan yang bertingkat, dan ini umumnya digunakan untuk keperluan sajian data tabulasi atau data-data yang bentuknya matriks, termasuk di dalamnya operasi-operasi matriks, ya, operasi-operasi matriks yang kemudian juga eh, bagaimana menyajikan sajian matriks dari gambar 2 dimensi. Ya, jadi gambar 2 dimensi itu atau citra yang kita kenal, yang kita lihat, itu adalah sajian matriks 2 dimensi. Misalnya di sini kita akan menampilkan katakanlah bentuk matriks dari bilangan 1 sampai dengan 10. Bilangan 1 sampai 10, bilangan bulat, kita akan tampilkan sebanyak 5 baris, sehingga di sini kita akan menampilkan sejumlah 50 data yang disajikan dalam 5 baris dan 10 kolom. Ya. Masing-masing baris dengan susunan bilangan yang sama, sehingga subrutin, bentuk subrutin daripada logika untuk menampilkan susunan matrik ini adalah kita tulis
for, buka kurung baris sama dengan 0, baris lebih kecil 5, baris plus plus. Initial value-nya kita mulai dari 0, sebab itu persyaratan untuk indexing dari matriks sebenarnya. Tetapi untuk repetisi ini sebenarnya tidak dipersyaratkan dengan 0. Ya, tetapi kita memilih di sini, kita ambil mulainya dari 0 sehingga kita akan berakhir di lebih kecil 5, artinya 4. Namun yang akan ditampilkan tetap bilangan dari 1 sampai dengan 10 dalam 5 baris. Maka ini barisnya, ya, disebut dengan loop luar, ya, loop luar. Kemudian ini for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil 10, kolom plus itu disebut sebagai loop dalam. Jadi adalah loop luar, ini adalah loop dalam, di mana kemudian dicetak, yang dicetak itu adalah kolom, nilai kolom, tetapi ditambahkan dengan 1 karena kita mulainya dari 1. Maka nilai kolom akan dicetak ditambah 1 berarti akan dimulai dari angka 1. Kemudian diuji apakah 1 lebih kecil 10, ya, maka cetak 1, sorry. Jadi 0, ya, 0, kemudian diuji apakah 0 lebih kecil 10, ya, maka dicetak 0 tambah 1, yaitu 1. Kemudian dia bertambah 1, ya. Jadi increment, maka ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 1. Kemudian satunya diuji apakah 1 lebih kecil 10. Kalau iya maka dicetak 1 tambah 1 itu 2. Kemudian dia bertambah 1 lagi menjadi 2. Kemudian diuji apakah 2 lebih kecil 10, ya, maka dicetak 2 tambah 1 yaitu 3, dan seterusnya sampai 10. Lalu diulang, ya, jadi setiap bilangan yang dicetak akan diberi spasi jarak 1 spasi. Lalu ganti baris setelah selesai, lalu barisnya akan bertambah. Barisnya akan bertambah 1 menjadi 1. Kemudian diuji apakah 1 lebih kecil 5. Kalau ya, maka mulai lagi for sama dengan 0. 0 diuji lagi, diulang lagi seperti tadi. Yang dicetak adalah 0 tambah 1 itu 1, yang kedua. Dan seterusnya setelah diuji, dicoba, maka hasilnya adalah seperti ini. Adalah bentuk program komplit, ya, komplit. Kita tulis di IDE, ya, Interface Development Environment, untuk kemudian di compile dan dieksekusi, ya. Ini bentuk lengkapnya. Maka hasilnya kita lihat di sini, hasilnya 1 sampai 10 dilakukan sebanyak 5 kali, ya. Oke. Bagaimana kalau kita akan menampilkan bilangan seperti ini? Jadi kalau tadi susunan bilangannya sama, maka ini susunan bilangannya berubah. Di baris pertama akan ditampilkan 1 sampai 10, tapi di baris kedua 2 sampai 11, di baris ketiga 3 sampai 12, di baris keempat 4 sampai 13, di baris 5 sampai 14. Ya, karena dia masih 5 baris, maka ini tidak berubah. Struktur barisnya tidak berubah. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil 5, baris plus plus. Tapi yang berubah adalah di kolom yang di loop yang dalam, ya, loop dalam, dimana kita mulai dari baris. Jadi inisial daripada kolom adalah baris. Jadi barisnya 0, maka kolom akan dimulai dari 0.
Kalau barisnya sudah menjadi satu, maka kolom akan dimulai dari satu, di mana dicetak di sini. Yang dicetak adalah kolom tambah satu. Ya, yang dicetak adalah kolom tambah satu. Ya, jadi tidak tertulis, ya tidak tertulis karena kolomnya akan dimulai dari baris, di mana barisnya dimulai dari nol, sementara yang harus dicetak itu adalah satu. Jadi kolom tambah satu. Oke. Jadi tidak ada yang berubah. Yang berubah di inner loop, ya, di loop dalamnya, yaitu merubah nol ke baris dan merubah batas teratas, batas bawahnya dimulai dari baris, batas atasnya dimulai dari 10 tambah baris. Ya, karena kalau tadi barisnya, kalau tadi batasnya 10, maka kalau barisnya satu, dia akan bertambah satu, berarti 11. Ya, batasnya sampai 11 untuk baris pertama, 12 untuk baris kedua, 13 untuk baris ketiga, dan seterusnya. Ya, yang dicetak adalah kolom tambah satu. Kita lihat programnya. Ya, yang dicetak adalah kolom tambah satu. Jadi persis hasilnya sebagaimana yang kita inginkan, yang kita rencanakan. Ya, programnya seperti ini. Ini kita tulis di Integrated Development Environment, IDE. Ya, IDE, di mana di sana kita bisa menulis kodenya, perintahnya, kita juga bisa mengkompilasinya, kita juga bisa mengeksekusinya atau merunningnya. Bagaimana kalau dia seperti ini? Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi di baris pertama masih utuh 1 sampai 10, tapi di baris kedua sudah berkurang. Jadi kita mulai dari 2 sampai 10, batasnya tetap di 10, tetapi inisial apa ini, kolomnya akan dimulai dari baris. Jadi sebagaimana tadi kita tulis kolom sama dengan baris, tetapi kolom itu batas atasnya itu 10, ya, bukan 10 tambah baris. Ya, tadi sampai segi matrik bujur sangkar karena dia matrik segi 4 karena dia baris 10 tambah baris. Ya, maka di sini kita akan memiliki batasan atas. Ya, batas atas itu adalah 10, tetapi batas bawahnya berubah menjadi baris. Ya, maka hasilnya adalah seperti ini, persis. Ya, tidak ada yang meleset. Ya, maka dengan kode yang kita tuliskan ini, komputer paham, komputer kerjakan apa yang kita perintahkan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau dia bentuknya seperti ini? Jadi string yang dicetak, ya, tetapi ya logika tetap sama. Ya, logika tetap sama, di mana kita akan mulai dari baris sama dengan 0, baris kurang dari 5, baris plus. Kemudian di loop yang berdalam, yaitu kolom sama dengan baris. Ya, karena segitiga atas. Ya, jadi batas atas tetap, tapi batas bawahnya berubah. Ya, batas bawahnya mengikuti nilai baris. Ya, maka yang dicetak adalah sipil UBK. Jadi sipil secara UBK. Ya, persis kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Tidak ada yang meleset, sesuai dengan yang kita rencanakan. Komputer melaksanakan dengan baik apa yang kita perintahkan,
karena perintahnya benar. Karena perintahnya disusun, dibuat dengan benar, maka komputer melaksanakan tugasnya juga dengan benar. Ya. Kemudian kita akan menseleksi apa yang kita cetak. Ya, kita akan menseleksi apa yang kita cetak. Maka logikanya menjadi selection in next repetition. Jadi gabungan, ya, gabungan antara seleksi dan repetisi, di mana kita tulis bentuk umumnya kita bisa tulis seperti ini, ya, for baris sama dengan 0, baris lebih kecil 5, baris plus. Ya. Jadi di sini kita akan mengganti di kolom ganjil. Jadi kalau tadi seluruhnya berisi sipil UPK, sipil strap UPK, maka di setiap kolom ganjil kita ganti dengan Soekarno. Ya, di kolom ganjil kita ganti Soekarno. Gimana posisinya? Posisinya di sini. Ya, di selection. Ya. Jadi if kolom persen 2 sama dengan 0, berarti genap, maka yang dicetak adalah sipil strap UPK. Jika tidak, berarti ganjil. Kalau ini adalah genap, jika tidak berarti ganjil, maka yang dicetak adalah Soekarno. Ya. Jadi itu, ya, bentuk daripada subrutinnya, logika subrutinnya. Kita lihat bagaimanakah programnya. Programnya seperti ini. Ya, kita tinggal rubah saja di sini, daerah sini. Ya, kita tambahkan if kolom persen 2 sama dengan 0, CL sipil UPK, L CL Soekarno. Jadi dia akan cetak pada kolom genap. Pada kolom genap akan dicetak sipil UPK, sipil strap UPK, tetapi pada kolom ganjil akan dicetak Soekarno. Ya, seperti itu. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Jadi di kolom 1 adalah Soekarno, di kolom 2 adalah sipil UPK, di kolom 3 adalah Soekarno, di kolom 4 adalah sipil UPK, di kolom 5 adalah Soekarno. Tepat sesuai dengan yang kita rencanakan. Karena programnya, instruksinya, sistematikanya dibuat dengan benar. Ya, ini adalah latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi ini dengan merubah, ya, jadi gunakan daya kekuatan intelektual, kekuatan logika Anda untuk merubah tadi dari bentuk segitiga atas, ya, segitiga atas tadi yang kita kerjakan, ya, segitiga atas, ya, seperti ini segitiga atas, ya, ini segitiga atas, kemudian dibuat menjadi segitiga bawah, di mana jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah barisnya 8, jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Jumlah barisnya 8, jumlah kolomnya adalah 8. Silakan, contohnya sudah dibuat, sudah diperlihatkan. Berpikir agak mendalam, ya, berpikir agak mendalam bagaimana supaya ini menjadi segitiga bawah. Permainannya itu hanya ada di sini, ya. Permainannya itu tadi di logika ini, iya. Ya, jadi oke, cetaknya sudah ini, nggak ada yang perlu dirubah di sini. Yang dimainkan itu adalah ini. Jadi eh, syarat batas bawah, ya, batas bawah, batas atas,
Ya, kalau perlu juga mungkin adalah iterasi. Ya, tapi yang diperlihatkan tadi ya itu adalah syarat bawah ya sama syarat atas, syarat bawah dua-duanya. Jadi di loop luar maupun di loop dalam. Itu yang harus dipikirkan matang-matang, dipikirkan mendalam, gunakan kekuatan nalarnya, itu akan menjadi mudah ya, setelah logika yang tidak sulit itu ya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini ya. Silakan dicoba, jangan kalau belajar namanya bahasa pemrograman itu harus dilatih terus menerus, trial and error, coba dan perbaiki, kemudian coba lagi, tapi gunakan daya pikir, gunakan kemampuan logika, ya itu yang harus diperhatikan. Kemudian ya jangan lupa juga mengisi, ya jangan lupa mengisi absensi di sistem informasi akademik yang kita gunakan di kampus, karena kehadiran akan ditentukan di sana. Kehadiran Anda di kuliah kali ini itu akan ditentukan di absensi Anda di siakat ya. Kemudian jangan lupa berikan dukungannya untuk keberlanjutan dari video-video pembahasan, video-video perkuliahan ini, supaya orang bisa menarik manfaat, bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan video ini. Dukunglah dengan cara klik subscribe, like, and share. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.